jelaskan dengan detail kenapa wajib untuk dibalurkan. Nah, ini setelah balur disarankan untuk minum air hangat, air putih hangat. Boleh sebelumnya atau sesudah balur. Nah, saya akan menjawab nih. Kebetulan pas sama ya di awal-awal pertanyaannya Bu Evi tadi. Bagaimana cara balur untuk menderita diabetes? Nah, diabetes ini banyak ya, sekarang banyak orang yang mengalami diabetes ini kadangkala disebabkan oleh pola makan yang kurang baik, seperti itu ya. Nah, cara balurnya seperti ini. Nah, tadi di telapak kaki, mata kaki itu ya, sudah dijelaskan tadi ya, di telapak kaki ini ya, kemudian di sela-sela jari kakinya ini dibalur dengan lembut, dengan sesama, sampai minyak ini benar-benar meresap. Kemudian di sepanjang ini telapak kaki ini sampai mata kaki, punggung kaki ini semuanya dibalurkan ya, dari minyak yang basah sampai meresap sampai agak kering atau keset ya kalau orang Jawa bilang. Nah, kemudian di sepanjang tulang belakang mulai dari tengkuk ini ya, tulang leher belakang dan sampai di tulang ekor. Nah, kemudian balur yang paling sering ini kan yang wajib ini 2-3 kali sehari ya, wajib dilakukan. Kemudian daerah yang terdekat dengan rasa sakitnya. Nah, diabetes ini kan masalahnya ada di pankreas ya, yang tidak bisa bekerja dengan normal. Nah, itu berarti balurnya ada di dekat dada ke lambung. Dari dada ke bawah sampai ke lambung itu ya, perut, kemudian di bagian belakang perut itu juga, jadi di tengah-tengah ya, tengah-tengah punggung sampai di tulang belakang dan tulang ekornya. Nah, kemudian biasanya penderita diabetes ini kan ada luka-luka gitu ya, ada sebagian yang mengalami lebam atau mungkin luka. Nah, itu bisa dibalurkan juga di area tersebut. Nah, misalkan lukanya luka terbuka bagaimana? Nah, kita bisa balurkannya di sekitarnya aja ya. Sekitar lukanya itu dibalurkan. Kalau bisa tanpa rempahnya. Kenapa? Karena kalau khawatirnya rempah-rempah ini kan masih ada butiran-butiran begitu ya. Kalau tertinggal di area luka, kemungkinan nanti bisa infeksi. Nah, itu yang kita hindari, makanya balurnya di pinggir-pinggirnya aja. Nah, kalau mau di lukanya supaya cepat kering, bagaimana kita bisa pakai yang PNO ya, karena tidak ada rempahnya, itu bisa di spray. Kalau ada punya spray, botol spray itu bisa dispraykan. Nah, itu bisa mempercepat untuk luka itu supaya lebih cepat kering seperti itu ya. Nah, itu dibalurkannya sesering mungkin, bisa 1 jam sekali atau 2 jam sekali, sesering mungkin ya dilakukan. Nah, minyak faras ini membantu menyeimbangkan energi dalam tubuh yang mempengaruhi keseimbangan kinerja organ tubuh ya. Jadi kan tadi ada yang tidak normal nih di dalam tubuh yaitu di area pankreas. Nah, itu bisa dinormalkan menggunakan minyak faras ini. Nah, kemudian setelah kita balur dengan rutin, telaten, ya yang penting itu rutin dan telaten. Itu akan memperbaiki kembali aliran energi menuju ke pankreas. Itu ya. Nah, ini supaya kita mencegah diabetes, kita yang pertama rutin ya. Kalau sudah ada gejala-gejala diabetes itu rutin untuk memeriksa gula darah. Nah, kemudian olahraga yang teratur. Terus lagi selektif memilih makanan, makanan-makanan junk food, terus mengandung banyak gula, seperti itu pengawet, pemanis buatan, itu sudah mulai dihindari dan tidak dimakan lagi, gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah memperbanyak minum air putih hangat. Kemudian mengoptimalkan kadar vitamin D. Nah, vitamin D ini selain ada di makanan, kita juga bisa mendapatkannya dari sinar matahari. Jadi disarankan untuk berjemur sinar matahari di pagi hari sambil jalan-jalan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, selain rajin balur minyak faras, kita juga disarankan untuk minum samples
ya. Produk kita ada yang namanya Sunplus ini sangat bagus sekali komposisinya sehingga membantu mempercepat proses penyembuhannya. Bisa diminum 3 kali sehari. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau asam lambung bagaimana cara terapinya ya. Nah, asam lambung ini kalau ini kan asam lambung berarti ada di lambung ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum masuknya ke lambung. Nah, hebatnya Faras ini kan tadi dijelaskan penggunaannya melalui kulit, melalui transdermal. Nah, Faras ini menjadi solusi yang terbaik ya, karena tidak diminum, nggak masuk melalui pencernaan tadi ya. Nah, cara pakainya selain titik wajib tadi itu sepanjang tulang belakang ya, kemudian telapak kaki itu wajib ya. Nah, ini balurnya di sini nih. Nih. Pada daerah yang sakit, berarti daerah sakit itu ada di perut ya, kalau lambung atau di ulu hati. Itu biasanya sakitnya. Nah, kemudian cara balurnya ini dulu Pak Putu pernah ajarkan ya, seperti ini. Balur Faras dari dada turun ke arah pusar, ya, kemudian dari perut sisi kanan dan kiri, sisi kanan dan kiri ke tengah, seperti itu, dari bawah juga ke atas. Nah, seperti ya, bisa dibayangkan ya, dari atas ke bawah, ke arah pusar, ke tengah-tengah, dari kiri ke kanan ke arah tengah, dari bawah juga ke arah tengah. Itu balurnya sesering mungkin atau 1 jam sekali. Nah, ini juga tadi kan dijelaskan bahwa titik saraf kita ada di punggung ya, di tulang belakang. Nah, itu juga di bagian tulang belakang yang tengah-tengah itu antara dada dan perut itu. Nah, itu juga dibalur sesering mungkin ya, Bapak Ibu. Nah, selain itu, bagaimana caranya ini asam lambung ini ya? Nah, pertolongan pertama untuk mengatasi asam lambung biasanya kan mungkin ketika banyak pikiran atau ada salah makan seperti itu ya, tiba-tiba asam lambungnya naik. Nah, ini cara-caranya duduk dengan posisi rileks 35 sampai 45 derajat. Jadi tegak ya. Tegak, jangan miring begini ya. Nah, kemudian hindari berbaring karena apa? Asam lambung ini akan semakin cepat naik kalau kita tiduran ya. Kemudian hindari stres. Nah, ini pemicu utama biasanya orang yang menderita asam lambung, yaitu stres, banyak pikiran gitu ya. Sehingga sesak, mungkin dadanya sesak, jadi asam lambung itu bisa cepat naik gitu. Longgarkan pakaian Anda terutama di area dada dan perut ya. Dan atur pernafasan dengan baik, tarik nafas, buang dengan rileks. Kemudian minum air hangat sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit. Jangan terlalu cepat, misalkan langsung 1 gelas diminum, nah, itu malah bisa menimbulkan muntah seperti itu ya. Dan hindari konsumsi teh, jus, kopi, atau makanan-makanan yang banyak mengandung gas. Nah, itu dihindari. Kemudian disarankan makan makanan yang lunak seperti bubur atau pisang, itu boleh ya. Dan kalau ada, minum air kelapa, seperti itu ya. Dan kita balurkan minyak faras. Setelah kita kondisi rileks, badan rileks, kita balurkan minyak faras. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menggunakan minyak faras klasik, atau kalau yang kulitnya sensitif, bisa pakai yang faras natural. Nah, ini kalau ada pertanyaan lagi. Penyakit stroke bagaimana cara terapinya? Nah, stroke ini biasanya juga berhubungan dengan pikiran, pola pikir ya, karena apa juga hipertensi seperti itu. Nah, ini berarti ada aliran darah yang tersumbat di dalam tubuh kita, biasanya menyumbat di daerah otak ya. Oleh karena itu kita bisa menyeimbangkannya dengan menggunakan minyak faras agar organ-organ tubuh kita, organ-organ tubuh pasien yang terkena stroke itu kembali normal. Nah, untuk penyakit stroke ini balurnya ada di titik wajib ya, selalu pokoknya selalu di titik wajib itu sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Nah, kemudian di bagian-bagian yang mungkin tidak bisa digerakkan atau sering
kesemutan gitu ya. Itu misalkan tangan ya. Misalkan tangan ini yang sebelah area kanan tidak bisa digerakkan. Begini biasanya orang stroke seperti itu ya. Tiba-tiba tidak bisa bergerak, itu berarti dibalurnya sesering mungkin. Nah, sering mungkin atau mungkin di area kakinya tidak bisa bergerak, itu berarti di kaki yang dibalur sesering mungkin 1 jam sekali, seperti itu ya. Nah, kemudian di jalur titik meridian jantung, berarti dari tenggorokan sini sampai ke bawah ya, di area dada itu dibalur sesering mungkin. Nah, penderita stroke ini karena berhubungan dengan pikiran, maka kita sebagai pembalur dan sebagai customer-nya atau klien kita itu diusahakan untuk bersikap tenang. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya, karena Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan seperti itu. Jadi kita membalurnya dengan tenang, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang seperti itu ya kalau pasien stroke ya. Jadi ketika membalur dengan niat yang baik, maka minyak itu bisa juga terserap dengan sempurna ya. Untuk kondisi stroke yang lumayan parah seperti itu, atau mungkin tidak bisa bergerak sama sekali gitu ya, yang berat itu selain balurnya setiap jam, nah ini bagian wajib itu minimal 5 kali sehari ya. Kalau penyakit lainnya yang tidak terlalu berat bisa 3 kali sehari, 2 kali sehari. Tapi jika stroke-nya sudah berat, ini disarankan minimal 5 kali sehari. Itu juga bisa dilakukan sampai 8 kali sehari. Dan 1 botol itu bisa digunakan untuk 1 minggu gitu ya misalkan. Nah, setiap kali selesai terapi atau sebelum terapi, jangan lupa untuk minum air hangat dan putih hangat ini ya. Dan disarankan juga berjemur di bawah sinar matahari. Kalau mungkin nggak bisa jalan, jadi kita keluarganya atau mungkin anaknya itu membawa orang tua kita ke depan untuk dijemur di sinar matahari yang hangat. Seperti itu ya. Nah, ini yang umum juga, terapi sinusitis. Nah, sinusitis ini areanya berarti di daerah hidung ya. Balurnya sama semuanya ya, titik wajib, tulang belakang, telapak kaki. Nah, kemudian karena sinus ini di daerah hidung, maka sebelum membalur di area wajah, kita wajib untuk cuci muka. Jadi banyak kotoran di muka atau mungkin yang setelah pakai make up dibersihkan dulu ya. Kita balurnya di sini, di area hidung dan tulang pipi. Ini balurnya sesering mungkin ya. Nah, di situ balurnya. Terus kemudian bisa di sini. Terus di area belakang telinga. Itu untuk sinusitis. Dan di sini leher belakang tengkuk ya. Dan bisa dengan cara refleksi dengan menekan daerah-daerah sinusitis ini di antara alis. Ini ya, antara alis ini. Nah, menggunakan nih jari telunjuk dan ibu jari ini. Ini ya, dilakukan melingkar selama 5 detik. Itu setelah kita kasih oles minyak paras ya. Kemudian ditekan begini. Nah, ini selain pakai minyak paras klasik atau mungkin biasa ada anak-anak juga yang mengalami sinusitis, itu bisa pakai yang VNO ya. Nih di sini. Selain itu bisa menggunakan produk-produk yang kecil tadi ya. Bu Katarina jelaskan tadi ada produk kecil, ada yang paras roll on, seperti ini. Nah, ini kan roll on ini bisa dibalurnya langsung di area hidung ini. Nah, seperti itu. Ini kalau misalkan pilek-pilek gitu juga sini itu biasanya cepat keluar ya ingus-ingusnya. Kemudian selain itu juga bisa pakai yang PR79. Ini bisa dihirup, juga bisa dioleskan. Itu. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan produk aromaterapi. Nah, aromaterapi ini kan dihirup ya. Jadi bisa langsung masuk ke dalam rongga hidung. Ini kita
didifusikan menggunakan diffuser ya, alatnya seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai yang eukaliptus. Ini aromanya seperti minyak kayu putih, kemudian lemongrass, minyak serai, ini bagus sekali memang ya. Dan peppermint, peppermint ini juga kuat aromanya. Aroma peppermintnya ini seperti mint, seperti kita kalau lagi makan Mentos seperti itu ya. Ketika dihirup, jadi kalau hidungnya buntu, hirup gitu, ini tahan nafas sebentar, terus lepaskan, atau begini, kita bernafas dengan mulut terbuka gitu ya. Jadi asapnya itu, aromanya itu langsung masuk ke dalam tenggorokan. Itu sangat membantu melegakan pernafasan, melegakan tenggorokan ya. Dan lendir-lendir ini bisa cepat keluar kalau kita melakukan teknik tersebut. Nah, ya. Ini juga berlaku untuk yang batuk pilek seperti itu ya. Bisa juga pakai ini. Caranya jadi di daerah dada kalau batuk ya, paling selain titik wajib itu di daerah dada, tenggorokan ke bawah ini itu dibalur sering mungkin aja. Nah, terus di dada. Kemudian kalau ini anak-anak biasanya pilek-pilek seperti itu di sini, di daerah ketiak ke bawah tuh. Itu dibalur sesering mungkin juga. Ini kan area paru-paru kita ada di sekitar ini ya, sekitar ketiak ke samping sampai ke tengah dada itu ya. Makanya dibalurnya di situ. Dan di tulang belakang ini ya, di leher ini jangan lupa juga dibalur sesering mungkin. Nah, untuk bayi-bayi ya, yang kita mungkin kalau mau ngasih obat kesian ya, jangan sampai juga mereka masih bayi dikasih obat kimia ya. Kita bisa solusinya menggunakan produk ini, pakai yang aromaterapi ini. Jadi lebih aman untuk mereka yang masih kecil. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi, nah saraf kejepit. Nah, saraf kejepit ini kalau sudah parah, biasanya dokter akan menyarankan untuk operasi. Nah, itu ya. Nah, sebelum mungkin ada penderita saraf kejepit yang akut, sebelum menjalani operasi, baiknya kita mulai ini. Sarankan untuk menggunakan minyak faras ini ya. Saraf kejepit ini memang kan di bagian tulang belakang ini ya, yang banyak sarafnya itu yang mungkin ada terjepit. Nah, itu balurnya, jadi sepanjang tulang belakang itu dibalur sering mungkin ya. Dan disarankan untuk minyaknya lebih dulu dihangatkan, seperti Bu Katrina jelaskan tadi ya, pakai burner untuk menghangatkan minyaknya. Nah, kalau enggak punya, bisa pakai produk VR79 itu ya, itu bisa kan panas atau paraskerofor tuh. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk minum air putih hangat ya, itu sering mungkin dibalurkan. Nah, kemudian selain minyak faras, kita juga minum Samples. Nah, Samples ini sangat bagus untuk saraf kejepit ini ya, karena Samples ini kandungannya mampu memperlancar peredaran darah, gitu. Jadi bisa mempercepat penyembuhan, bisa memperlancar peredaran darah yang tadinya terjepit itu ketika sudah dibalur, nah itu bisa terpecahkan ya, sudah diatasi oleh minyak faras dan Samples ini. Nah, kemudian Rosevara juga bisa digunakan nih di penderita saraf kejepit ini. Yang bisa digunakan ini Rosevara ginger atau minyak jahe ya. Kemudian cendana. Cendana ini juga cukup panas ya. Nutmeg atau minyak pala. Itu bagus sekali juga untuk dicampurkan. Nah, caranya dicampurkan. Jadi kalau kita kan sudah tuang di burner atau di tangan kita, itu ditetesi beberapa tetes Rosevara ini. Nah, kemudian dibalurkan di bagian-bagian yang sakit atau di area tulang belakang itu ya. Kemudian selain itu, seperti saya sudah jelaskan tadi, pakai Parascare Hot atau VR79 itu juga panas, jadi bisa mempercepat proses penyembuhannya. Umumnya ini karena pembalurannya harus dengan telaten ya untuk saraf kejepit ini. Nah, suami saya waktu itu juga pernah mengalami sakit pinggang akut. Nah, dia itu juga pakai produk Faras ini. Nah, sekarang sudah terbantu
menggunakan minyak faras ini ya. Lalu bagaimana dengan alergi? Nah, alergi ini kan ada beberapa macam ya. Ada alergi yang gatal-gatal, mungkin ada alergi dingin, jadi batuk pilek, atau ketika dingin jadi hidungnya tersumbat, beringus, seperti itu ya, bersin-bersin. Nah, kita yang pertama langkahnya bisa menghindari pencetus alergi tersebut. Ya, misalkan kalau makanan, mungkin alergi udang atau alergi seafood, seperti itu ya biasanya. Dan gejala yang ditimbulkan biasanya seperti ruam di kulit, merah-merah tiba-tiba ya, atau gatal-gatal, terus timbul bentol-bentol seperti itu. Kalau alergi dingin bisa bersin, batuk, sesak napas, hidung berair. Nah, ada sebagian juga yang alerginya agak parah itu bisa bengkak di muka, seperti ya ketika terpapar alergen, misalkan habis makan seafood gitu langsung wajahnya bengkak atau gatal-gatal, gak enak di mulut dan tenggorokan. Ada juga yang sampai matanya merah, gatal berair, kemudian ada yang sampai mual, muntah, sakit perut. Nah, ini alergi ini kan ini ya berhubungan dengan imunitas tubuh kita. Nah, minyak faras ini cara kerjanya kan selain menormalkan yang tidak normal dalam tubuh, ini kan bisa menaikkan stamina atau imunitas ya. Jadi sangat bagus sekali menggunakan produk faras ini. Nah, bisa balurnya tetap ya. Dua area wajib itu sepanjang tulang belakang dan telapak kaki, kemudian juga di bagian-bagian yang gatal itu. Nah, kalau yang gatal, misalkan ada gatal-gatal yang nemblok-nemblok gitu apa ya namanya, bentol-bentol seperti itu bisa dikompres dengan cara air hangat, misalkan ditaruh di mangkok atau gayung gitu, terus diteteskan minyak faras, kita ambil handuk bersih atau sapu tangan bersih, diperas, kemudian ditempelkan di daerah-daerah yang gatal atau alergi itu ya. Nah, kemudian ini, kendalikan emosi diri, seperti mungkin suka cemas, khawatir berlebih. Nah, ini ya, kan tadi berhubungan dengan imunitas tubuh kita. Nah, kemudian lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat dan memperbanyak minum air putih. Nah, terapi alergi ini selain minyak faras klasik ya atau VNO, kalau anak-anak bisa pakai yang Avara. Nah, ini ada satu produk lagi nih, namanya minyak telon Avera ini. Ini minyak telon untuk anak-anak ya, tapi bisa digunakan untuk penderita alergi. Misalkan orang dewasa gitu, gatal-gatal, alergi, ini bagus pakai minyak telon Avera ini. Karena kan minyak telon Avera ini terbuat dari 3 macam ya, telon ya, kayu putih, minyak kelapa, kemudian adas. Nah, adas ini yang paling bagus untuk mengurangi rasa gatal-gatal ini. Nah, ketika alergi dingin, kita bisa menggunakan dengan aromaterapi juga. Ini bisa pakai yang peppermint, eucalyptus, lemongrass, pakai lemon juga bisa ya. Nah, minyak-minyak aromaterapi ini kan membantu juga membersihkan udara ya, virus-virus yang ada di udara. Nah, ini bagus digunakan ya. Jadi tidak hanya produk minyak aja yang dipakai, aromaterapi juga bisa digunakan. Nah, nih, banyak pertanyaan juga, kalau sakit gigi bisa nggak pakai produknya Faras atau Sariawan bisa nggak? Nah, bisa ya, Bapak Ibu. Nah, ini paling disarankan sih pakai yang Avara ini ya. Avara atau VNO itu. Kalau klasik biasanya agak lebih panas ya. Dengan cara seperti apa? Nah, misalkan sakit gigi nih, atau gusinya sakit gitu. Itu bisa, nih caranya. Air hangat sekitar 10 ml, diberi 2 sampai 3 tetes. Jadi kita taruh gelas gitu ya, 3 tetes minyak farasnya ini pakai Avara, kemudian dibuat kumur 1 menit. Jadi jangan langsung dibuang ya, dikumur-kumur dulu selama 1 menit di dalam mulut, baru dibuang. Ini bisa digunakan juga untuk cooling oil ya, untuk membersihkan area mulut kita. Nah, kemudian kalau sakit, yang giginya sakit, mungkin ada yang berlubang atau bengkak gitu ya, itu bisa dioleskan langsung ke tempat yang sakit. Bisa pakai cotton bud atau kapas ya, diteteskan di kapas begitu, lalu kita masukkan di lubangnya. Yang lubang itu atau
gigi yang bengkak. Itu gusi mungkin ya, langsung ditempelkan di situ atau langsung dioleskan. Nah, dibalur juga di sini di area telinga ini ya. Ini kan ada saluran untuk perongga mulut ya. Nah, lalu misalkan bengkak di sini, berarti dioles juga di sini sesering mungkin atau 1 jam sekali. Nah, itu ya. Selain itu, misalkan sariawan ya, saya ini sering sariawan ini. Nah, caranya kalau misalkan sariawan itu sudah tumbuh, awal-awal itu sudah kerasa ya, itu sudah jangan tunggu-tunggu lama, wes. Langsung aja dioleskan Avara ini atau VNO. Langsung dioles itu wes, sudah wes. Nggak pakai lama itu, 1 hari gitu, 2 hari wes, nggak sampai membesar. Kalau semakin membesar itu penyembuhannya juga agak lama ya, dan biasanya akan sakit. Nah, seperti itu ya. Ini bisa digunakan untuk gusi bengkak atau sakit gigi yang berlubang. Nah, produk apa yang bisa dipakai nih? Nah, selain tadi ya Avara, Peras Natural Oil, ini ada Rosevara ini. Oh, Rosevara ini ternyata manfaatnya sangat banyak ya. Selain didifusikan, Rosevara ini juga ini ya, pakai clotted, kemudian clove stem, ada peppermint, lavender, cinnamon. Cinnamon ini kayu manis ya. Ini produk-produk yang bisa digunakan untuk gigi. Jadi seperti tadi juga cloved misalkan untuk kumur gitu. Juga bisa pakai ini, ditetesin di air hangat tadi ya. Nah, ini produk-produk ini juga bisa menghilangkan karang gigi loh ya. Nah, tapi kalau giginya memang sudah berlubang besar, tetap disarankan untuk setelah mereda sakitnya, tetap ke dokter gigi ya, untuk diperiksakan lebih lanjut atau ditambal atau seperti apa. Karena kalau lubang gigi itu dibiarkan, bisa menjalar dan itu merupakan sarana untuk kuman-kuman atau bakteri itu masuk ke dalam pembuluh darah. Itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih serius. Itu ya, jadi kita usahakan untuk selalu merawat mulut dan gigi kita ya. Bisa pakai cooling oil tadi meskipun nggak ada lubang gigi, nggak ada sakit gigi, kita bisa kumur-kumur menggunakan produk Faras ini. Nah, kemudian essential oil Rosevara ini ternyata selain untuk gigi tadi, terus untuk sakit pinggang ya, itu bisa digunakan untuk yang lain loh, untuk jerawat. Wow, ini siapa yang jerawat? Ini bisa pakai yang lemon, lavender, kananga, peppermint, cendana. Ini bisa untuk muka ya. Lavender ini juga sangat bagus, lemon ini bagus juga. Nah, rekan saya itu ada juga yang berjerawat itu pakai lemon ini. Lemon ini juga bagus, kulitnya jadi bagus kembali. Kemudian lavender juga. Nah, kenanga ini kan anti agingnya juga sangat bagus. Jadi bagus untuk muka. Nah, cendana juga, apalagi cendana ini ya, sangat bagus sekali untuk kulit. Nah, caranya seperti apa? Waktu lalu juga Pak Putu pernah mengajarkan untuk kita meramu ya. Nah, ini caranya nih. Contohnya untuk menyamarkan jerawat. Nah, kita pakai yang namanya carrier oil ya, minyak pembawa ini 87%. Nah, kemudian 10% lavendernya, cendananya 2,5%. Kenapa paling kecil? Karena cendana ini sangat pekat ya. Kadang-kadang dituang itu aja nggak langsung bisa netes ya, cendana ini saking pekatnya. Jadi harus sabar kalau mau netesin. Cendana ini 15 tetes lavender, ini ya 10% itu, kemudian 5 tetes cendana, kemudian minyak carrier oilnya 10 mili. Nah, ini paling banyak. Kita ngambilnya pakai pipet ya. Bisa beli di apotek pakai pipet. Kalau nggak ada pipet berarti pakai tetesan ya. Jadi harus pandai menghitung ya. Kemudian digunakan di wajah. Kalau sudah ya, ditaruhnya di botol yang disarankan yang botol yang berbentuk gelap ya, yang permukaannya gelap. Nah, itu digunakan di wajah secara rutin 2 kali sehari setelah muka kita dibersihkan. Nah, seperti itu ya. Nah, nih saat ini banyak sekali yang mengalami psikomatis. Apa itu psikomatis? Ini ya, penyakit yang berhubungan dengan pikiran. Apalagi sekarang mungkin
masa-masa yang nggak tentu ya, masa sulit ini banyak orang yang mengalami psikomatis ini, mungkin nggak bisa tidur ya, gejala seperti ini. Asam lambung meningkat mungkin, perut kembung, jadi GERD gitu ya. Kemudian dada berdebar, nafas terasa berat, nafas seperti kosong. Ada yang mengalami seperti itu? Mulai cepat lelah, mudah sakit, tegang di area bahu, leher, terus sering pusing, migrain, sulit tidur, insomnia ya, tidak fokus, pikirannya kemana-mana, mikir-mikir hal-hal yang tidak pasti seperti itu ya, mungkin emosinya nggak stabil, moody, cepat marah, gitu ya. Ada perasaan takut juga ya, ada juga yang takut di keramaian seperti itu ya, pikirannya selalu negatif, gitu ya. Kemudian ada juga yang sampai takut untuk beribadah, takut untuk sembahyang, mungkin takut mati, takut masuk neraka, seperti itu ya. Nah, takut kemana-mana. Jadi ini bisa juga menyebabkan sakit psikomatis. Jadi secara fisik itu seperti sakit begitu ya, tapi kadang diperiksakan ke dokter itu nggak ada penyakitnya. Nah, itu yang berbahaya ya. Kita nggak tahu sakitnya apa, tapi kok rasanya sakit, kok badan ini nggak enak gitu. Keliengan seperti mau jatuh. Nah, ini psikomatis. Nah, caranya kita cari dulu akarnya. Ini psikomatis ini kan di psikis kita ya, pikiran ya, di mentalnya. Maka diatasi di psikisnya tersebut. Nah, kenali diri Anda, apa mungkin kita butuh teman untuk berbicara seperti itu ya. Nah, bisa disembuhkan dari dalam, dari diri sendiri dulu. Nah, kemudian minyak faras ini juga sangat membantu ya. Karena apa? Minyak faras ini bisa merelaksasikan tubuh kita. Ya, solusinya seperti apa? Jika menggunakan minyak faras ini, kan minyak faras ini kadang disebut juga sentuhan yang menyembuhkan. Nah, ya. Jadi selasinya kita pakai produk faras ya. Mungkin bisa dibalur, kita minta balur pasangan atau saudara seperti itu ya. Itu digunakan di titik wajib itu sama, kemudian sentuh di area dahi ini ya. Kita bisa teteskan di area dahi ini di ubun-ubun. Nah, ini kan cakra mahkota ya. Itu pikiran kita ada di sini nih. Jadi diteteskan ini supaya rileks. Nah, kemudian tadi ya disentuh dengan lembut, sentuhan yang menyembuhkan. Jadi perlu sentuhan untuk pembaluran yang dengan sesama begitu ya. Nah, kemudian disarankan juga mandi dengan air paras. Kalau punya backup atau bak mandi yang besar itu bisa digunakan ini ya, pakai minyak paras untuk berendam. Kalau nggak ada juga bisa di bak kecil itu diteteskan minyak air paras, diusahakan airnya yang hangat ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berjemur ini juga penting. Nah, sentuh di dahi, ubun-ubun, perut, ya. Kita juga mau mungkin ada masalah di hati kita mau berdamai dengan hati. Nah, disarankan untuk minum air hangatnya 12 gelas perharinya ya, supaya tubuh rileks, supaya peredaran darah lancar. Nah, selain dioles-oles dengan minyak faras, kita bisa menggunakan juga dengan minyak aromaterapi. Ini yang bermanfaat untuk relaksasi ya. Ada kenanga, kemudian ada nutmeg, pala, ini juga bagus. Ada cendana, kemudian lavender. Nah, ini cendana ini sangat bagus untuk fokus dan meningkatkan daya ingat kita ya. Memori itu bagus sekali pakai cendana ini. Nah, minyak-minyak ini bisa langsung dioleskan kok di dahi seperti ini ya. Kalau mungkin mau menghadapi rapat penting gitu, deg-degan, bisa pakai kenanga atau cendana ini ya. Dioleskan seperti ini atau dihirup dalam-dalam seperti itu. Kemudian jika punya diffuser juga bisa kita difusikan. Gimana sih caranya menggunakan Rosevara di diffuser, dan misalkan airnya 300 ml gitu ya, atau 100 ml itu bisa kita teteskan beberapa tetes, kemudian dinyalakan. Nah, aromanya itu bisa menenangkan untuk relaksasi ya. Nah, kemudian ini nih, ada juga nih asam urat. Ini yang sering juga ditanyakan oleh
klien kita, customer kita. Asam urat tadi seperti juga diabetes, kolesterol, itu kan penyebabnya dari makanan, pola makan ya. Ini penyebabnya. Suka mengkonsumsi jeroan. Nah, hidangan laut, daging merah ya. Kemudian konsumsi minuman beralkohol. Nah, ini sangat berisiko tinggi terhadap penyakit asam urat. Nah, selain itu rawan juga dialami oleh mereka yang obesitas, ketemukan, diabetes, itu bisa juga larinya ke asam urat, hipertensi, nah ginjal kronik itu ya. Karena apa? Peredaran darahnya tidak lancar ya, ada penyumbatan-penyumbatan di saluran darahnya itu. Nah, ini juga kadang penyakitnya bersifat genetik. Nah, tidak menurun begitu ya, tapi karena pola makannya sama, menunya sama, nah itu makanya disebut juga penyakit turunan seperti itu ya. Nah, cara terapinya seperti apa? Sama ya, pokoknya jangan dilewatkan itu sepanjang tulang belakang dan telapak kaki, itu wajib. Kemudian bagian ketiga di area yang sakit, 1 jam sekali atau sesering mungkin. Misalkan ya kalau asam urat itu banyak di mana? Lutut ya. Misalnya lututnya sakit, nggak bisa lurus. Kalau udah nekuk-nekuk aja gitu ya, nggak bisa merunduk, seperti itu biasanya asam urat. Kemudian ada juga yang di telapaknya itu kalau buat menapak itu sakit ya, karena asam urat itu biasanya ada kayak jarum-jarum yang runcing di dalam organ tubuh kita gitu ya. Jadi ketika bersentuhan dengan karena itu sakit rasanya, seperti menusuk-menusuk gitu ya. Itu dibalurnya sesering mungkin, 1 jam sekali. Nah, kita wajib untuk merubah pola makan kita ya, olahraga, hindari makanan-makanan pencetus asam urat tersebut. Nah, balur minyak paras itu 3 kali sehari di area wajib ya, dan sesering mungkin di bagian yang sakit ya. Seperti biasanya jangan lupa minum air hangat. Nah, kita bisa bantu nih pakai produk Samples. Nah, Samples ini sudah bagus sekali ya. Banyak yang sudah terbantu memakai Samples ini. Nah, bisa 3 kali sehari. Atau kalau kondisinya sudah agak berat gitu, minumnya bisa 2 kali, 1 kali minum ya. 2 kapsul 1 kali minum. Jadi 3 kali 2 ya. Ini bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Seperti itu. Nah, kabar baiknya nih teman-teman, rekan-rekan semuanya yang ada di Kota Malang. Tanggal 23 ini kita akan ada seminar kesehatan bersama Faras. Nah, ini akan dihadiri oleh Dr. Ami. Nah, sudah pada kenal ya Dr. Ami ya. Nanti kita bisa konsultasi langsung dengan Dr. Ami di sana. Nah, di seminar ini juga ada free tes asam urat ya. Kalau mungkin nggak tahu kok saya sering sakit ya di kaki tapi nggak mau periksa. Nah, di sini datang aja ke sini ke seminar kesehatan ya. Buru-buru daftar, terbatas tempatnya ya. Kita daftar di mitra atas masing-masing untuk hadir di seminar kesehatan ini. Nah, apa tadi ada yang bertanya? Ya, cintai tubuh kita selalu balur para setiap hari. Bentar, saya cek. Apakah ada pertanyaan? Oh, ini Bu Foni ini bilang anaknya pakai lemon buat jerawat. No, kan ya, lemon ini bagus untuk jerawat. Nah, psikomatis tadi ya, Bu Selin sudah dijelaskan bagaimana cara balurnya. Pokoknya balurnya kita sesering mungkin ya. Nah, ini ada juga testimoni dari Bu Asia ini. Saraf kejepit sudah pakai varis kasih, katanya tidak panas. Kenapa ya? Nah, mungkin ini tubuhnya aneh ya, memang kebal ya terhadap panasnya. Tuh, nggak apa-apa ya, tetap dibalurkan aja sering mungkin supaya minyaknya, yang penting minyaknya terserap ya, dia nggak kerasa panas nggak apa-apa. Mungkin memang kondisi tubuhnya ini apa tidak sensitif terhadap panas itu ya, nggak apa-apa. Tetap dianjurkan dibalur sesering mungkin ya, lebih sering di area tulang belakangnya ya Bu Gisya ya,
Tuh. Kemudian ada lagi nih. Bu Novita, ini ada yang tanya. Ya. Dari Ibu Evi. Ya. Kalau sakit pengapuran balurnya gimana, Bu? Ya, pengapuran ini juga berhubungan dengan tulang belakang ya. Pengapuran itu, jadi tetap di tulang belakangnya itu dibalur sesering mungkin, lalu di bagian mana yang terjadi pengapuran itu dibalurnya sesering mungkin, 1 jam sekali, seperti itu ya. Jadi kita memang titik-titik balurnya itu hampir sama ya. Cuman di bagian-bagian yang sakit itu kita titik fokuskan untuk di balurnya lebih sering, seperti itu, dan lebih telaten ya. Jadi memang pembaluran minyak faras ini harus telaten, rutin gitu ya. Kalau sekarang balur lalu besok enggak, nah kayak gitu juga bisa memperlambat ya. Iya, oh iya di telapak kaki ya Bu pengapurannya. Iya, berarti di telapak kakinya itu di balurnya sesering mungkin ya. Kalau bisa dihangatkan lebih baik minyaknya dihangatkan ya Bu Evi. Ada lagi? Oke, ada lagi nih Bu, dari Bapak Hadi Prayitno. Kalau batuk balurnya berapa kali dan bagian mana yang dibalur? Batuk sesering mungkin di bagian dada Pak Hadi. Bagian dada dan tenggorokan ya. Dada, tenggorokan, terus ini belakang telinga. Nah, kalau ini, kalau ada yang produk seperti VR dan roll on hot itu enak kalau buat batuk, biasanya digosok di area leher itu, kan hangat gitu, itu bisa mempercepat penyembuhan juga. Nah, biasanya kalau dioles gitu tambah batuk ya. Kayak kadang tambah batuk itu reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan lendir. Biasanya kalau lendirnya sudah hilang itu maka berarti sudah ini. Kan kita batuknya itu karena banyak lendir, itu biasanya seperti itu. Jadi memang harus dikeluarkan itu. Jadi gosok aja lebih sering di area leher dan dada. Iya, ya. Nah, Ada lagi Bu, dari Bu Wuwu. ya, Itu pertanyaannya, kalau minum samplus dengan obat medis, apakah ada jarak waktunya? iya. Jadi di jarak i 2 jam ya, 2 jam setelah minum obat medis baru menggunakan samplesnya seperti itu. Oke, baik Bu. Oh, kalau pengapuran tidak boleh panas ya. Ya berarti langsung aja Bu dibalurkan sesering mungkin ya. Nah, teman-teman, ini kita kan sudah belajar ya bagaimana teorinya. Nah, saat ini saya ingin memanggil rekan saya untuk bagaimana sih caranya kalau kita tadi kan sudah teori ya, bagaimana secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh customer kita. Nah, saya akan panggilkan seorang rekan saya dari Surabaya, seorang ibu rumah tangga, beliau juga usaha online shop. Nah, bersama suaminya telah menjalankan bisnis waras ini sudah lama ya, sehingga banyak customer-customer yang dilayani, kemudian banyak juga yang sudah sembuh. Nah, kita mau belajar nih dari beliau bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kliennya. Yuk, saya panggilkan nih Ibu Syafang. Adakah Ibu Halo, halo Bu Novita. Halo Ibu Syafang, selamat malam. Keren, luar biasa. Ya Bu, silakan Bu, ada sekarang mau ini ya belajar tanya Iya, jawab ya. iya. Oke, saya persilakan Ibu. Ya, makasih Bu Novita. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya ingin menunjukkan pakaian Faras klasik ya, dan beberapa produk Faras juga dengan berdialog, percakapan dengan saya, Ibu Ani Rohman. Ibu Ani sudah hadir? Suaranya Bu Ani di-unmute Bu Ani, suara. Oke, ya sudah Ibu, hadir. Iya, selamat malam Bu Ani. Iya, malam Ibu. Saya mau tanya-tanya tentang produk Faras ya Bu ya. Iya, silakan Bu Ani. Kalau nggak salah, suami Ibu dulu kan pernah
mengalami sakit asma, Bu ya. Iya, benar. Bagaimana cara pengobatannya menggunakan minyak faras, Bu, hingga sembuh, Bu? Iya, Bu. Kami bergabung dengan Faras itu tahun 2019 ya. Waktu itu suami saya memang asma dan cukup lama. Waktu itu dia sebelumnya itu batuk, pilek ya. Terus ke dokter, diberi obat, batuknya sembuh. Terus obat habis, batuk kembali. Berulang kali begitu. Terus lama-lama asmanya keluar gitu. Jadi dia itu mulai sore sudah sesak. Sampai malam nggak bisa tidur. Terus ke dokter, ke asma center juga pernah. Terakhir ke dokter spesialis, diberi inhaler dan obat tetes hidung. Biar dia tidak pilek dan tidak batuk ya. Tapi ternyata obat habis begitu lagi terus. Karena tiap bulan harus kembali ke dokter, sudah antri panjang dan diberi obat sama. Akhirnya suami saya memutuskan untuk tidak ke dokter lagi. Kita mulai mencoba herbal. Nah, berbagai herbal sudah dicoba ya. Pokoknya ada herbal apa aja yang kelihatan laris di online, coba. Dan tidak berhasil sembuh juga. Terakhir itu saya kan masuk member itu Agustus akhir ya, berarti September. Berapa bulan sebelum September itu penciumannya hilang. Jadi saya tidak bisa mencium bau. Waktu itu kebetulan gas di rumah itu was, itu nggak bisa cium. Ada bangkai tikus mati, itu nggak bisa nyium sama sekali. Jadi sama sekali tidak bisa mencium. Setelah itu kita langsung setelah melihat testimoni ya Facebook, kita langsung member Faras. Setelah mencoba 1 bulan, ternyata penciumannya langsung kembali. Pemakaian 1 bulan rutin ya. Jadi suami saya itu pagi dia balur dari punggung sampai tulang ekor, kemudian dada ya, leher, dada, terus olahraga pagi, jalan keliling kompleks. Setelah matahari terbit ya, sekitar jam 6 ke atas itu kan ada matahari. Dia jalan. Nah, 1 bulan tepat pemakaian, itu sembuh, penciuman terbantu. Dia setiap hari seperti itu. Sampai 3 bulan, asmanya sembuh. Jadi sama sekali tidak pakai inhaler dan sudah tidak sesak lagi. Saya share videonya ya, saya. Untuk makainya itu harus rutin, Bu ya, pagi, siang, sore, terus atau seperti apa, Bu? Oh iya, Karena kan pemakaiannya teman saya ini kan kebetulan kalau di kantor gitu kan, apakah harus dibantu membalurnya atau gimana? Kan kadang kalau di kantor kan nggak mungkin minta tolong teman ya, Bu ya. Oh ya, ya. Gimana cara pakainya, Bu? Kalau misalkan pas lagi di kantor atau mungkin pas lagi tugas keluar kota sendiri gitu kan, nggak ada keluarga yang bantu gitu, Bu. Iya. Kalau suami saya itu memang di awal-awal saja saya yang bantu ya Bu ya. Setelah itu dia itu balur sendiri. Nah ini suami saya, dia balur sendiri. Jadi saya nggak pernah bantuin balur lagi. Kan biasa ya, kalau tiap hari itu kan sibuk ya pagi-pagi itu di rumah, di dapur. Jadi dia balur sendiri dari ubun-ubun, kepalanya itu basah, pakai minyak faras, terus depan, dahi ya, segaris ini ya depan, dada lebih banyak, sampai perut dan bawah perut. Kemudian ya itu dia jalan, terus nanti pulang ke rumah, balur lagi, sesudah keringatnya bersih ya, terus mandi, balur lagi, sore habis mandi balur lagi, dan sebelum tidur balur lagi. Dia memang rutin untuk balur. Gitu, Bu.
Berarti kayak kasusnya asma itu kira-kira penanganannya sama nggak Bu ya? Kayak yang mengidap COVID atau mungkin TBC atau penyakit saluran pernafasan lainnya Bu? Ya Apakah sama caranya aja ya. gitu ya Bu? Intinya kan kalau paras itu telapak kaki, tulang belakang ya Bu ya. Dan bagian yang sakit sesering mungkin. Nah suami saya ini kan karena dia yang dibalur itu leher dan dada, dia punya mah juga sembuh. Dia asli sebelumnya itu kalau telat makan, mahnya kumat. Juga dia punya asma, punya ambeien. Ambeiennya juga terbantu sembuh. Kalau dulu itu ngangkat barang, darahnya keluar ambeiennya. Nah kemarin kalau malam waktu tidur kita nyalain diffuser pakai peppermint, itu kan enak sekali untuk nafas ya. Nah sama waktu saya COVID kemarin itu juga begitu Bu. Saya balur, kan diisolasi ya. Kalau Ya. COVID kan pasti kita tidak bergabung sama yang lain. Jadi harus balur mandiri. Saya balur sendiri seluruh tubuh. Ya sama ubun-ubun lewat depan ya semua satu jalur meridian. Kemudian waktu itu saya juga anosmia ya. Jadi tidak bisa mencium bau. Nah, saya akhirnya memakai itu produk-produk Faras itu di samping obat-obat dokter. Nah, obat minyak Faras itu saya balur, kemudian VR79 atau Faras Care ya. Faras Care itu saya balur juga di leher ya, sesering mungkin karena waktu itu kan batuk juga ya, Bu. Kemudian saya pakai peppermint, eukaliptus sama lemon saya untuk anosmia, diteteskan di diffuser. Nah, kalau eukaliptus ini saya sering pakai ya, jadi diteteskan di air hangat. Terus saya pakai kumur-kumur. Nah, dahak atau riak di tenggorokan itu bisa keluar loh Bu. Keren sekali pokoknya produk-produk Faras ini. Nah, hal yang sama juga saya beritahu ke adik saya juga yang lain ya. Dan sangat banyak yang terbantu sembuh waktu COVID itu dengan memakai produk-produk Faras. Jadi ya keren sekali ya Bu Ani ya. Rusfara itu yang produk apa ya Bu dan manfaatnya apa Bu ya? Kalau yang Rusfara itu ada banyak macam Bu. Nah, kalau untuk pernafasan ya sebenarnya peppermint ya, peppermint gini ya. Nah, ini saya selalu taruh diteteskan di diffuser. Juga eukaliptus ya. Nggak kelihatan ya. Saya pakai semua produk-produk Rosevara sih saya coba. Dan terutama cendana Bu. Cendana itu bagus sekali untuk fokus ya, untuk menenangkan diri. Juga sembahyang lebih kusuk biasanya. Nah, kalau cendana itu saya punya milia di kulit wajah. Itu saya biasanya kalau malam sebelum tidur, saya juga ada flek-flek ya. Saya balur, saya gosok di pipi saya sambil saya hirup-hirup. Itu tidurnya enak loh Bu. Bisa nyenyak sekali gitu. Cendana itu. Juga kebetulan ide-ide baru bisa ini keluar. Ya. teman-teman di kantor itu juga kadang kalau kita waktu ngobrol gitu banyak sih yang kadang susah tidur juga Bu. Iya ya. Bisa cendana bisa, lavender juga bisa. Nutmeg itu juga bagus Bu. Nutmeg itu juga bagus buat tidur ya. Diteteskan aja di diffuser. Kan kalau nutmeg murah ya, cuma 50.000. Tapi bisa tidurnya bisa enak gitu ya. Untuk badan kalau sakit-sakit itu juga bagus. Nutmeg campur minyak Faras atau minyak-minyak lain ya. Kalau punya sih itu karir oilnya Rosevara itu juga bisa dicampurkan dengan nutmeg beberapa tetes, digosokkan langsung ke kulit yang sakit. Itu juga cepat menghilangkan rasa sakit. Bisa dicoba loh Bu. Oke, Bu sekalian tanya Bu ya, kebetulan juga
suami saya itu kan kadang suka kerja di lapangan. Jadi kadang kalau sama ibu tuh sensitif, kadang tiba-tiba muncul jerawat yang agak besar gitu, Bu. Apakah itu juga pakai Java atau produk yang lain ya, Bu ya? Ibu bisa pakai itu ya, cuci muka pakai sabun Black Maiva. Itu bagus loh, Bu. Sabun Black Maiva itu. Dulu anak saya yang pertama saya kasih sabun Black Maiva itu dia sampai percaya, pertama sih nggak percaya, katanya biasa mah biasa. Tapi setelah dia pakai ternyata komedonya itu bersih gitu, Bu. Jerawatnya juga lebih cepat mengering. Itu. Terus juga kita kasih itu kalau jerawat besar yang mateng itu ya merah-merah, kasih lemon. Kasih lemon ya, tutul aja di jerawatnya. Juga cepat kempesnya. Cuman kalau lemon itu jangan dipakai siang hari ya, Bu. Karena kalau kena matahari akan terbakar kulit. Oh. Jadi malam mau tidur aja kasih lemon. Lemon juga baunya segar kan? Ya, Iya, Bu. banyak kemanfaatnya. Produk-produk Faras itu luar biasa. Iya, banyak ternyata, Bu ya. Ya. Mulai dari yang diminum sama yang dibalur ya, Bu ya. Kalau yang minum itu, kalau resep minyak, Bu ya. Kalau yang diminum mungkin, Bu? Samples, Bu. Oh, ada ya, Bu ya. Bagus. Jadi saya waktu kemarin juga suami saya kena itu ya, COVID juga. Anak saya juga. Terus anak saya itu rutin minum Samples ya. Dia penyembuhannya lebih cepat. Saya waktu itu juga tulang belakang ini sakit sekali. Saya sampai minum 3 hingga 4 tablet itu ya, kapsul Samples itu. Dan puji Tuhan setelah bangun tidur udah langsung seger. Sakitnya udah hilang. Iya, Bu. Bagus itu Samples, Bu. Iya, cepat. Untuk roket penyembuhan ya. Baik. Itu cepat sekali. Ya. Terima kasih, Bu, informasinya. Ya, sama-sama Bu Ani. Bu Ani, coba aja produk Faras, jangan khawatir, tidak ada efek samping kok. Ya, juga aman dipakai dari bayi hingga manula. Ya, makasih ya Bu Ani. Ya, sekian ya teman-teman. Memang kita harus mempelajari produk knowledge dengan baik ya, agar bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita juga harus terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Ani. Sama-sama, Ibu. Kita juga harus menggunakan produk ya. Jadi mengerti dan memahami produknya sendiri. Ya, sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Saya kembalikan ke Bu Novita. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Syafa dan Bu Ani. Nah, sudah jelas ya teman-teman bagaimana cara kita menjawab ya. Pokoknya jangan ragu-ragu. Misalkan masih belum tahu nih jawabannya, atau misalkan agent baru ya, belum tahu caranya menjawab seperti apa, jangan sungkan untuk konsultasi atau bertanya ke mitra atasnya ya. Nanti mitra atas akan membantu bagaimana cara menjawabnya. Dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab hari ini. Ini bisa diajukan juga ke mitra atasnya nanti ya. Ada juga grup Telegram itu, grup tanya jawab, bisa bertanya di sana ya. Terima kasih Ibu Handayani ya yang sudah membantu menjawab. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diajukan oleh klien atau customer kita. Nah, ini jadi bekal kita ya dalam melayani, dalam menjalankan Faras ini ya. Kita sudah ada produk yang lengkap ya, semuanya sudah lengkap. Sistem kita sudah sangat baik sekali. Kalau ada yang bingung-bingung, ada yang belum bisa ditanyakan di grup konsultasi ya. Nah, ini semoga ilmu-ilmu materi-materi yang saya sampaikan, Bu Katrina sampaikan, juga Bu Syafang malam ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mari kita melayani
dengan cinta ya, seperti motonya Faras ya, dari cinta untuk melayani. Semoga bermanfaat, salam sehat, kaya dan bahagia. Nah, saya kembalikan ke Bu Maria. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Novita, Bu Syafang, dan tidak terasa ya sudah 2 jam kita bersama di webinar malam hari ini. Mengingatkan kembali Bapak Ibu teman-teman semua, jadi kita akan tugas rangkumannya dikumpulkan besok malam terakhir jam 9. Link grupnya, grup Telegramnya sudah di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegramnya dan dikumpulkan di sana di grup itu maksimal jam 9 malam besok. Akan ada hadiah Kenjen untuk produk Kenjen untuk yang mengumpulkan rangkumannya di grup Telegram. Nah, produk Kenjen ini adalah kopi herbal yang berfungsi untuk membantu memelihara stamina. Kalau di kemasannya ditulis untuk pria, tapi untuk wanita juga boleh menggunakan produk atau kopi herbal ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita, webinar kita malam hari ini, kita akan sesi foto yang akan dipandu oleh Kak Isa. Silakan Kak Isa dipandu untuk fotonya. Oke, terima kasih Bu. Baik, untuk slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Kak Isa untuk sesi fotonya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir setia di sini sampai 2 jam webinar kita malam hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sehat, kaya, bahagia.